Keringat dingin di pangkal leher itu bukan berasal dari udara. Ia bersumber dari kepastian bahwa seseorang hanya mendengar permukaannya, sementara jurang maut bernapas tepat di bawahnya. Selama 550 hari, sebuah suara mengucapkan apa yang tidak pernah termaktub dalam kitab-kitab resmi. 11 pria mengulangi kata-kata itu. Hanya satu yang turun cukup dalam untuk tidak kembali sebagai orang yang sama. Perkamen-perkamen dari Kodeks Askew tidak diciptakan untuk pembacaan sekilas. Mereka memiliki bobot, bukan semata-mata karena tinta besi galus yang menggores papirus koptik selama berabad-abad, melainkan karena kepadatan dari apa yang mereka kandung. Ketika Carl Schmitt pada awal abad ke-20 memperoleh kodeks tersebut di London dan mulai menguraikan baris-baris yang tertulis rapat, ia menyadari sesuatu yang menantang kronologi resmi kekristenan awal. Di sini tidak ditemukan 40 hari penuh penampakan. Ini bukan laporan singkat Lukas tentang kenaikan yang terburu-buru. Ini adalah sebuah percakapan, sebuah dialog yang membentang selama 11 tahun. 11 tahun di mana Yesus berbicara, bertanya, menjawab, mengoreksi, dan memperdalam. 11 tahun di mana para murid menyela, ragu, menangis, dan berkeras. 11 tahun di mana Maria Magdalena mengambil alih pembicaraan, sementara Petrus ragu-ragu, di mana Thomas mempertanyakan, Andreas mencari penegasan, dan Filipus mencoba menerjemahkan apa yang tidak dapat diterjemahkan. Pistis Sophia bukanlah sebuah risalah teologis. Ia adalah sebuah protokol dari sebuah ruang kelas. Ia adalah buku log dari sebuah penyeberangan psikis yang lebih suka dibungkam oleh ortodoksi, bukan karena ketidakbenaran, melainkan karena keluasannya. Sebab, sebuah percakapan yang tidak berakhir setelah 40 hari, yang tidak melarut dalam dogma-dogma tertutup, yang bersikeras untuk mengulang, memperdalam, dan kembali ke titik yang sama dari berbagai sudut pandang, adalah berbahaya. Ia tidak menghasilkan katekismus, ia menghasilkan para pencari. Teks ini sampai kepada kita dalam bentuk fragmen, diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Koptik sekitar abad keempat, kemungkinan disalin oleh para biarawan yang masih menjaga ingatan tentang komunitas Valentinian dan Setian di Mesir tetap hidup. Nama tersebut berasal dari tokoh utama mitos yang menyusun karya ini. Pistis Sophia, iman kebijaksanaan, sebuah emanasi dari pleroma yang turun ke alam-alam rendah, ditawan oleh para arkon dan menjalani proses penyesalan, pengangkatan, serta reintegrasi yang panjang. Namun Pistis Sophia bukan sekadar sosok mitologis. Dalam pembacaan psikologis yang dikembangkan oleh para sarjana seperti Jung dan kemudian Hoeller, ia adalah kesadaran manusia itu sendiri dalam keadaan jatuh. Ia adalah percikan yang membiarkan dirinya teralihkan, yang mengidentifikasi diri dengan materi, yang melupakan asal-usulnya, yang menderita akibat dari kelupaan tersebut, dan yang melalui metanoia, perubahan arah, pengenalan kembali, memulai pendakian panjang kembali ke jati dirinya yang semula. Yesus muncul dalam teks ini bukan sebagai juru selamat yang turun untuk menyelamatkan secara pasif. Ia muncul sebagai seorang instruktur, seorang penunjuk jalan yang tidak menyingkirkan rintangan, melainkan mengajarkan cara membacanya, yang tidak membukakan pintu, melainkan menyerahkan kunci-kuncinya, yang tidak melarutkan misteri, melainkan menunjukkan cara untuk menghuninya. Struktur teks ini sengaja dibuat repetitif, dan pengulangan ini bersifat pedagogis, bukan kebetulan. Yesus menjelaskan rahasia-rahasia Aion. Para murid bertanya, ia menjawab. Maria menambahkan sebuah nuansa. Petrus menyela dengan keraguan praktis. Yesus mengoreksi perspektif tersebut. Ia kembali ke titik yang sama, namun kini dalam cahaya yang berbeda. Gerakan spiral ini bukanlah kekurangan literer. Ia adalah sebuah teknik inisiasi. Tradisi Gnostik mengetahui bahwa pengetahuan tidak dipindahkan sebagai informasi. Ia dikenali sebagai frekuensi, dan frekuensi membutuhkan resonansi. Ia menuntut agar akord yang sama dipetik berkali-kali, hingga pendengar tidak hanya mendengarnya, tetapi merasakannya bergetar di dalam batinnya.
Itulah sebabnya percakapan itu meluas hingga 11 tahun. Bukan karena Yesus memiliki banyak waktu, melainkan karena kesadaran manusia membutuhkan waktu untuk melambat, untuk menanggalkan lapisan-lapisan kebisingan, untuk berhenti mencari jawaban-jawaban jadi, dan mulai menghuni pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada awal teks, para murid masih berada di bawah guncangan penyaliban. Pikiran mereka beroperasi dalam mode bertahan hidup. Mereka menuntut kepastian, penegasan, dan jaminan bahwa segalanya memiliki makna. Yesus tidak memberikan hal ini kepada mereka. Alih-alih penghiburan, Ia menawarkan geografi. Ia menguraikan struktur dari 13 aion, alam-alam perantara antara pleroma dan dunia material, para penguasa yang menjaga setiap tingkatan, dan upeti yang harus dibayarkan oleh jiwa-jiwa saat melintasi perbatasan. Ini bukanlah kosmologi untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual. Ini adalah peta untuk navigasi batin. Setiap aion mewakili sebuah keadaan kesadaran. Setiap arkon mewakili sebuah pola psikis yang memakan identifikasi, ketakutan, rasa bersalah, keterdesakan, dan kebutuhan akan kendali. Ketika Yesus mendeskripsikan bagaimana jiwa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan para penjaga, Ia tidak mengajarkan kata sandi magis. Ia mengajarkan pengenalan kembali. Jiwa yang tahu dari mana ia berasal tidak akan bernegosiasi. Ia mengiyakan, bukan karena kesombongan, melainkan karena ingatan. Dan ingatan dalam konteks gnostik bukanlah pemanggilan kembali fakta-fakta masa lalu. Ia adalah kebangkitan terhadap apa yang tidak pernah berhenti ada. Sosok Maria Magdalena mengambil tempat sentral dalam dialog ini. Bukan sebagai sosok romantis, bukan sebagai simbol pengabdian emosional, melainkan sebagai representasi dari gnosis aktif, intuisi yang tidak meminta izin, suara yang tidak ragu-ragu ketika kejelasan datang. Ia berbicara panjang lebar, ia menjelaskan, ia menafsirkan. Terkadang Yesus membenarkan kata-katanya dengan sebuah ya yang sederhana. Di lain waktu ia memperdalamnya, di waktu lain lagi ia mengoreksinya dengan lembut. Petrus, di sisi lain, mewakili pikiran analitis, kebutuhan akan struktur, ketakutan akan kelebihan, keraguan yang melindungi namun juga melumpuhkan. Pertanyaannya yang terkenal yang diwariskan dalam beberapa Injil Gnostik bergema juga di sini. Mengapa ia berbicara lebih banyak daripada kita? Jawaban teks ini tidak bersifat patriarkal maupun misoginis. Ia bersifat pedagogis. Gnosis tidak diukur berdasarkan otoritas luar, melainkan berdasarkan daya terima batin. Maria tidak berbicara lebih banyak karena ia memiliki lebih banyak hak. Ia berbicara lebih banyak karena ia telah berhenti menyaring pengalaman melalui ketakutan akan kesalahan. Dan kesalahan dalam logika arkontik adalah mekanisme utama dari penahanan diri. Sistem tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Ia menuntut agar kau cukup meragukan dirimu sendiri sehingga tidak melangkah maju. Kejatuhan Pistis Sophia digambarkan dengan detail yang melampaui mitologi. Ia, sebuah emanasi murni, berhasrat untuk memahami yang tak terpahami. Bukan karena pemberontakan, melainkan karena cinta. Karena rasa ingin tahu yang suci, karena sebuah impuls yang seharusnya tidak dihukum, namun dalam arsitektur kaku dari alam-alam rendah menjadi sebuah jebakan. Ia turun melampaui batas yang diizinkan, dikepung oleh para arkon. Sebagian cahayanya dirampas dan memulai siklus panjang permohonan, himne, penyesalan, dan pengangkatan sebagian. Apa yang disebut teks sebagai penyesalan bukanlah rasa bersalah moral, ia adalah metanoia. Sebuah perubahan arah, sebuah penyelarasan kembali pandangan. Itu tidak berarti mengatakan aku telah jahat, melainkan aku telah memandang ke tempat yang salah. Dan setiap kali Pistis Sophia bernyanyi, setiap kali ia mengenali asal-usulnya, setiap kali ia berhenti bernegosiasi dengan para penjaga dan mengiyakan hakikatnya, sebuah tingkatan terbuka. Bukan melalui konsesi luar, melainkan melalui resonansi batin, para arkon tidak dikalahkan.
Mereka dilampaui. Mereka tidak menghilang. Mereka kehilangan yurisdiksi mereka. Sebab seseorang tidak dapat menguasai siapapun yang sudah tahu kemana ia pergi. Yesus selama 11 tahun itu tidak menawarkan jalan pintas. Ia tidak menjanjikan mukjizat seketika. Ia tidak menjual keselamatan jadi. Ia menjelaskan mekanismenya. Ia menunjukkan bahwa setiap kejatuhan mengandung benih pendakian di dalamnya. Bahwa setiap kesalahan adalah data navigasi. Bahwa setiap ketakutan adalah indikator di mana identifikasi masih menawan. Dan ia melakukannya melalui dialog, bukan melalui dekrit. Sebab dekrit menciptakan pengikut, dialog menciptakan mitra bicara. Dan mitra bicara tidak patuh. Mereka menyelidiki, mereka mempertanyakan, mereka menguji. Terkadang mereka gagal, mereka kembali, mereka bertanya lagi. Inilah ritme teks tersebut. Ia tidak linear, ia berbentuk spiral. Ia tidak progresif dalam arti akumulasi, melainkan dalam arti pendalaman. Seperti seseorang yang turun ke dalam sumur, bukan untuk menemukan sesuatu yang baru di dasarnya, melainkan untuk menyadari bahwa cahaya yang sama yang ada di atas juga hadir dalam kegelapan, hanya menunggu mata untuk terbiasa dengannya. Para sarjana mencatat bahwa Pistis Sophia berbagi perhatian yang sama dengan teks-teks Nag Hammadi. Deskripsi presisi tentang keadaan-keadaan perantara kesadaran. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan orientasi. Para arkon bukanlah iblis bertanduk. Mereka adalah kompleks otonom, pola reaksi otomatis, distorsi kognitif yang diwariskan, ketakutan yang mengkristal menjadi keyakinan, keinginan yang berubah menjadi obsesi. Mereka tidak melayang di langit. Mereka beroperasi dalam sinapsis, dalam reaksi impulsif, dalam narasi yang berulang tanpa dipertanyakan, dalam suara batin yang berkata, "Kau tidak akan berhasil, kau tidak layak mendapatkan ini, kau selalu merusak segalanya." Yesus dalam teks ini tidak mengajarkan untuk memerangi suara-suara ini. Ia mengajarkan untuk tidak mengidentifikasi diri dengan mereka. Ia mengajarkan untuk mengenali mereka sebagai kebisingan latar belakang, bukan sebagai perintah. Ia mengajarkan bahwa jiwa yang mengetahui asal-usulnya tidak perlu membungkam sang arkon. Cukup dengan tidak memberinya kepercayaan, dan sang arkon tanpa kredibilitas akan layu, bukan melalui eksorsisme, melainkan melalui penghentian asupan nutrisi. Pedagogi Yesus dalam Pistis Sophia bersifat radikal anti-institusional. Tidak ada hierarki tetap, tidak ada dogma yang tidak dapat diubah. Tidak ada perantara wajib, hanya ada pertanyaan, mendengarkan, jawaban, keheningan, dan pertanyaan baru. Dan dalam siklus ini, sang pembelajar tidak pasif. Ia adalah rekan pencipta pemahaman. Maria tidak menerima wahyu jadi. Ia merumuskannya, mengujinya, menyesuaikannya, dan mengembalikannya. Yesus tidak mengoreksi untuk memaksakan. Ia mengoreksi untuk menyelaraskan. Seperti seorang maestro musik yang tidak berkata mainkan begini, melainkan dengarkan resonansi di sini. Seluruh teks ini adalah latihan dalam penyelarasan, bukan penyelarasan suara, melainkan penyelarasan persepsi. Dan persepsi ketika telah selaras tidak lagi melihat rintangan, ia melihat indikator, ia tidak melihat musuh, ia melihat cermin, ia tidak melihat kejatuhan, ia melihat gerakan. Apa yang membuat percakapan itu begitu panjang, begitu repetitif, begitu gigih, bukanlah kurangnya sintesis, melainkan kepenuhan lapisan. Setiap kali seorang murid bertanya, pertanyaan itu bersumber dari tempat yang berbeda, dari keraguan, dari ketakutan, dari rasa ingin tahu, dari kelelahan, dari harapan yang keras kepala. Dan Yesus menjawab tempat itu, bukan kata-katanya. Itulah sebabnya pertanyaan yang sama menghasilkan jawaban yang berbeda, bukan karena kontradiksi, melainkan karena presisi. Tradisi Gnostik mengetahui bahwa kebenaran bukanlah sebuah titik tetap. Ia adalah sebuah vektor. Ia menunjuk ke sebuah arah, bukan ke sebuah tujuan. Dan sebuah arah hanya tetap terjaga jika ada gerakan. Itulah sebabnya dialog itu tidak berakhir.
Ia hanya berhenti sejenak, sebab pembaca saat menutup teks tidak menerima sebuah kesimpulan. Ia menerima sebuah gema, dan gema itu hanya akan sunyi ketika ia yang mendengar memutuskan untuk diam, atau ketika ia memutuskan untuk menjawab kembali. Sejarah transmisi manuskrip tersebut mencerminkan resistensi terhadap penyelesaian itu sendiri. Codex Askew diperoleh pada abad ke-18, namun baru pada awal abad ke-20 orang-orang mulai menerjemahkannya. Ia tetap berada di museum-museum, di laci-laci, dalam keheningan akademis. Bukan karena ia berbahaya, melainkan karena ia tidak nyaman. Sebuah teks yang membiarkan Yesus berbicara selama 11 tahun, yang memberikan suara kepada seorang wanita sebagai penafsir utama, yang mendeskripsikan keselamatan sebagai proses dan bukan sebagai peristiwa, yang memperlakukan para arkon sebagai pola psikologis dan bukan sebagai entitas supernatural, yang tidak menawarkan keselamatan, jadi melainkan sebuah metode navigasi batin. Teks semacam itu tidak cocok dalam katekismus. Ia tidak cocok dalam struktur kekuasaan. Ia tidak cocok dalam narasi kepatuhan. Ia cocok dalam ruang-ruang studi, dalam dialog-dialog malam hari, dalam pencarian yang tidak menerima jalan pintas. Dan itulah sebabnya ia bertahan hidup, bukan dengan bersembunyi, melainkan melalui kegunaannya. Sebab siapapun yang mencari tidak membutuhkan dogma, ia membutuhkan peta. Dan sebuah peta hanya berguna jika ia yang menggunakannya siap untuk melangkah. Kejatuhan Pistis Sophia, jika dilihat melalui lensa psikologi kedalaman, adalah kisah dari setiap kesadaran yang mengidentifikasi diri dengan bentuk, yang lupa bahwa ia adalah cahaya dan mulai percaya bahwa ia adalah bayangan, yang menukar kebebasan pleroma dengan keamanan aion, yang menerima aturan main tanpa mempertanyakan siapa yang menulisnya. Dan proses pendakian bukanlah sebuah pelarian, ia adalah pengenalan kembali. Itu berarti berhenti bernegosiasi dengan para penjaga. Itu berarti berhenti meminta izin untuk keberadaan diri sendiri. Itu berarti berhenti percaya bahwa kejatuhan adalah kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, dan mulai melihatnya sebagai sebuah gerakan yang diperlukan agar cahaya dapat mengenal resistensinya sendiri. Tanpa kejatuhan, tidak ada pendakian. Tanpa bayangan, tidak ada kedalaman. Tanpa kelupaan, tidak ada ingatan. Pistis Sophia bukanlah seorang korban, ia adalah seorang musafir, dan Yesus bukanlah penyelamatnya. Ia adalah koordinatornya. Sosok yang menunjukkan jalan, namun tidak menapakinya untuknya. Sosok yang menyerahkan kompas, namun tidak menyerahkan tangan. Sosok yang berkata ikutlah, namun bukan patuhlah. Himne-himne penyesalan yang dinyanyikan Pistis Sophia sepanjang teks bukanlah permohonan belas kasihan. Mereka adalah pernyataan identitas. Aku adalah milikmu. Aku berasal darimu. Aku mengenali kekeliruan ini. Aku menyelaraskan kembali pandangan. Setiap bait adalah sebuah langkah, bukan ke belakang, ke dalam. Dan Yesus tidak menghakimi ketika ia mendengarkan. Ia menegaskan. Bukan karena ia layak, melainkan karena ia jujur. Dan kebenaran dalam logika gnostik tidak ditaklukkan. Seseorang mengenalinya kembali. Seseorang tidak layak mendapatkannya. Seseorang mengingatnya. Dan siapapun yang mengingat tidak perlu lagi meminta. Ia hanya perlu mengikuti. Bukan karena jalannya mudah, melainkan karena itu adalah satu-satunya jalan yang menuntun pulang. Dan rumah dalam teks ini bukanlah sebuah tempat. Ia adalah sebuah keadaan. Ia adalah kesadaran bahwa seseorang tidak pernah pergi. Seseorang hanya teralihkan, dan pengalihan itu, sepanjang apapun ia berlangsung, tidak membatalkan asal-usul. Ia hanya menundanya. Percakapan 11 tahun itu berakhir, namun tidak ditutup. Para murid masih memiliki pertanyaan. Yesus masih memiliki jawaban. Teks berakhir dengan sebuah janji akan kontinuitas, bukan akan pengulangan, akan pendalaman. Sebab gnosis bukanlah tempat kedatangan. Ia adalah sebuah ritme, dan sebuah ritme hanya tetap terjaga jika ada napas di antara pertanyaan dan jawaban, di antara kejatuhan dan pendakian.
di antara ketakutan dan pengenalan kembali, di antara keheningan dan kata. Dan dalam ritme ini, pembaca bukanlah penonton, ia adalah partisipan, bukan karena teks mengundangnya, melainkan karena teks mencerminkannya. Dan siapapun yang bercermin tidak dapat lagi berpura-pura bahwa ia tidak melihat apa-apa. Pistis Sophia tidak ditulis untuk dibaca sekali. Ia ditulis untuk dihuni, untuk dikunjungi kembali, untuk dipertanyakan, untuk dibantah, untuk ditegaskan, untuk dihidupi. Dan siapapun yang menghidupinya tidak menerima keselamatan. Ia menerima arah. Ia tidak menerima kepastian. Ia menerima keberanian. Ia tidak menerima jawaban. Ia menerima pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Dan pertanyaan yang lebih baik adalah satu-satunya bahan bakar yang tidak akan habis. Sebab mereka tidak memberi makan ego. Mereka memberi makan pencarian. Dan pencarian, jika otentik, tidak akan berakhir. Ia hanya bertransformasi dari pencarian menuju pengenalan kembali, dari keraguan menuju kejelasan, dari kejatuhan menuju gerakan, dari keheningan menuju kata, dari kata menuju keheningan. Dan dalam siklus ini, Yesus tidak berdiri di masa lalu. Ia berdiri di dalam metode, dalam pertanyaan yang belum diajukan, dalam jawaban yang belum didengar, dalam ruang antara murid yang ragu dan guru yang menunggu, dalam ruang di mana percakapan terus berlanjut, bukan di dalam buku-buku, di dalam diri pembaca, bukan di dalam kodeks-kodeks, di dalam napas, bukan dalam 11 tahun itu, di dalam saat ini. Dan saat ini, seperti yang ditunjukkan teks dengan gigih, bukanlah sebuah titik. Ia adalah sebuah vektor. Ia menunjuk ke dalam, pada apa yang sudah ada di sana, pada apa yang tidak pernah pergi, pada apa yang hanya perlu dikenali, bukan dengan iman buta, dengan perhatian penuh, bukan dengan kepatuhan, dengan penyelidikan, bukan dengan ketakutan, dengan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu dalam logika gnostik bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan. Sebab ia adalah satu-satunya hal yang tidak dapat disimulasikan oleh para arkon. Mereka tidak dapat memprogramnya, mereka tidak dapat mengendalikannya, sebab ia bebas. Dan kebebasan, menurut definisinya, tidak meminta izin, ia hanya melangkah melaluinya.